Selamat datang di Protect Pods, obrolan seru bareng Sobat Proteksi. Balik lagi di acara Protect Pods bersama saya, Alima Nur Hasanah, HPT Angkatan 2022. Nah, di episode kali ini kita bakal membawakan topik yang sangat mungkin bermanfaat buat teman-teman yang menjalani kuliah dan pengen ambis di dunia, baik di yang akademik maupun non-akademik gitu teman-teman. Oke, jadi kita ini udah ada narasumber yang menarik, tapi sebelumnya aku mau kasih judul dulu nih. Oke, topik pada pagi hari ini yaitu Rising Above the Rest, Unleashing Your Potential to Become the Most Outstanding Student. Oke, di sini aku gak sendiri ya teman, aku ditemenin sama Kak Eva Rosita. Oke, Kak Eva boleh kenalan dulu dan menyapa audiens Protect Pods pada pagi hari ini, siang hari ini, malam hari ini, pokoknya di setiap waktu nonton pokoknya. Oke, halo teman-teman, aku Eva Rosita, biasa dipanggil Eva, dari Proteksi Tanaman Angkatan 2019. Baru aja lulus kemarin Agustus wisuda. Baru Agustus ya Mbak? Iya. Belum lama ya? Belum lama. Fresh graduate. Betul. Terus ini kabarnya gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga ya, sehat-sehat. Kesibukannya apa Kak? Kalau sekarang lagi ada project CSR, Corporate Social Responsibility, dari salah satu perusahaan properti di Jogja. Udah kerja ya berarti? Iya. Itu kira-kira apply-nya waktu belum lulus apa gimana itu Kak? Waktu habis yudisium. Jadi kan habis yudisium nanti teman-teman dapat SKL ya. Yeah. Nah, itu bisa dipakai buat apply kerja. Jadi nggak harus nunggu wisuda dulu baru apply gitu. Oh, bisa pakai ya? SKL, iya. Baru tahu. Informatif sekali. Nah, ini kan Kak Eva itu banyak mendapatkan penghargaan, banyak berprestasi, Masya Allah ini. Amin. Ya, tapi memang berprestasi kan ya Mbak ya. Alhamdulillah. Kemarin kan lulusnya nilainya bagus ya Kak ya. Alhamdulillah. Semoga bisa nyusul saya besok. Nah, itu menurut Mbak Eva sendiri, mahasiswa berprestasi itu gimana? Pandangan Mbak Eva gitu loh. Iya. Kalau menurut aku ya, jadi mahasiswa yang berprestasi itu sebenarnya salah satu bentuk rasa syukur aku atas istilahnya rezeki atau nikmat yang udah Allah kasih, karena kita dikasih privilege sebagai mahasiswa gitu. Karena nggak semua orang gitu kan dikasih kesempatan buat jadi mahasiswa, dan cara untuk mensyukurinya adalah dengan kita mengoptimalkan sebaik mungkin selama kita jadi mahasiswa gitu, dengan ikut berbagai kegiatan gitu atau ikut lomba gitu. Nih agak kepo nih, kalau misalnya ikut lomba, pernah nggak sih Mbak di posisi kayak aku tuh udah ikut banyak banget kok nggak ada membuahkan hasil gitu? Itu gimana caranya mengaturnya gitu loh? Aku tuh ikut lomba udah sejak SMP mungkin ya. Jadi dulu SMP tuh sering ikut cerpen karena aku suka nulis cerpen gitu kan. Dari SMP tuh udah terlatih buat kalah lah istilahnya. Jadi track record kalah itu udah sejak SMP gitu. Jadi kalau sekarang sering kalah itu juga hal yang wajar gitu buat aku. Bahkan beasiswa juga, aku apply beasiswa selama kuliah ini 11 kali lebih. 11 gagal kali? Dulu baru akhirnya dapet beasiswa. Jatuh bangun banget ya? Banget. Itu sampai yang aku mempertanyakan, kenapa sih? Apa yang salah sih sampai sebegitu strugglingnya gitu cari beasiswa atau menang lomba gitu. Tapi justru itu bikin kita tuh jadi punya resilience gitu, jadi bisa bangkit lagi kalau misal kita jatuh tuh nggak terlalu down gitu. Iya sih. Jadi motivasi. Iya, betul. Apa ya, quotes-nya atau motivasi apa yang bikin Mbak Eva ini mau coba lagi? Motivasi buat aku coba lagi, yang pertama balik lagi ke awal, tujuan awal, karena ini sebagai salah satu cara aku buat mensyukuri nikmat yang udah Allah kasih. Jadi aku selalu tanamin itu di dalam diri aku gitu. Jadi setiap peran yang sekarang aku ambil, misal sebagai mahasiswa, ya aku coba optimalin peran aku sebagai mahasiswa itu dengan cara apa ya? Dengan cara ikut kegiatan gitu-gitu. Jadi balik lagi ke prinsip aku yang awal, cara aku mensyukuri nikmat yang udah Allah kasih gitu. Keren banget Kak. Oke, jadi ini tuh mungkin mau tanya seluk-beluk pertamanya itu kok bisa jadi mahasiswa berprestasi itu apa, terus perjalanan yang ditempuh tuh apa aja supaya bisa jadi lulusan dengan gelar terbaik gitu Kak.
Oke, kalau lulusan dengan gelar terbaik itu sebenarnya aku juga kurang paham dengan mekanismenya departemen ya. Tapi kalau dilihat dari IPK sebenarnya IPK aku ini tidak terlalu tinggi ya teman-teman. Jadi ada banyak teman-teman aku yang lebih pinter, yang jauh IPK-nya lebih tinggi dari aku gitu. Tapi kemarin akhirnya diputusinnya aku sebagai yang lulusan terbaik gitu. Mungkin karena dilihat bukan hanya dari IPK aja gitu ya, mungkin ya ada prestasi lain yang dilihat juga gitu. Jadi kemarin itu selain lomba tentang pertanian kayak ISAI atau KTI di bidang pertanian, aku juga ikut lomba di bidang non pertanian gitu, karena dari awal memang aku suka dan itu hobi aku gitu. Jadi nggak salah untuk misal teman-teman di sini ada yang hobinya apa ya, futsal atau fotografi atau mungkin apa ya sekarang tuh karate gitu, taekwondo, itu nggak apa-apa teman-teman, walaupun tidak relate dengan pertanian, tapi selagi itu teman-teman suka gitu nggak apa-apa diasah dan ikut lomba-lomba gitu. Terus selain lomba kemarin juga sempat ikut exchange tapi online ya teman-teman. Waktu corona ya Kak? Iya, waktu corona yang AIMS itu di Ibaraki University sama Tokyo University of Agriculture and Technology, itu 2 semester waktu itu. Dan walaupun online itu sebenarnya tetap ilmunya tetap terdeliver dengan baik juga kok. Jadi kalau teman-teman mau ikut AIMS besok kalau buka yang online juga silahkan daftar aja gitu, karena walaupun online tidak mengurangi esensi dari exchange-nya juga kok gitu. Terus karena ini sebenarnya aku tuh tipe yang lebih suka nulis kan, jadi aku merasa public speaking aku tuh kurang baik gitu, dan cara aku buat ningkatin itu adalah dengan kemarin ikut conference atau model United Nations. Kalau teman-teman tahu MUN sama conference itu kan di sana kalau sebagai partisipan kita dituntut untuk ngomong ya, mau nggak mau harus ngomong gitu. Jadi di situ salah satu cara aku buat ningkatin skill public speaking juga gitu. Keren banget, sampai tercengang udah nyoba 11 kali akhirnya bisa keterima gitu. Mungkin seneng banget sih, euforianya nyampe gitu lah. Terus infonya dari mana nih Mbak Eva ini? Dapat info lomba-lomba dari yang di dalam kampus, di luar kampus, yang non akademik, yang akademik, itu dari mana? Kalau info yang tentang lomba gitu ya, itu banyak banget sekarang kan media partner di Instagram ya, teman-teman bisa ikut info-info lomba di Instagram, itu ada banyak banget info lomba, informasi lomba gitu. Search di IG nanti ada banyak kok akun media partner gitu. Terus kalau tentang AIMS itu kalau nggak salah ada Instagramnya juga, UGM AIMS, itu teman-teman bisa ikutin di Instagram. Nanti kalau misal bukaan kayaknya nanti bakal di share di sana juga gitu. Oke, berarti lebih aktif ngepoin media sosial ya Kak? Betul. Oke. Terus gimana nih caranya mengoptimalkan sama biar balance antara kehidupan kuliah yang di kampus sama kegiatan lomba-lomba yang tadi gitu Kak? Soalnya kan kita sendiri juga agrokomplek kan banyak lapraknya gitu. Nah mungkin kita hektik juga gitu loh sama lapraknya, itu gimana gitu. Itu sebenarnya juga PR aku juga ya karena kalau ditanya gimana caranya balance, sebenarnya juga masih belum bisa sebalance itu juga gitu. Masih ada manajemennya juga masih perlu diperbaikin juga gitu. Tapi yang penting ini sih, gimana kita tuh manajemen prioritasnya gitu. Jadi mana yang jadi prioritas kita sebenarnya. Kalau misal mahasiswa ya sebenarnya prioritas pertama itu ya mahasiswa itu sendiri, kayak akademik itu sebenarnya tetap prioritas gitu, walaupun di samping itu kita ikut lomba-lomba atau organisasi yang lain, tapi tetap jadi mahasiswa tetap jadi prioritas. Jangan sampai kita tuh ikut banyak kegiatan di luar tapi tugas mahasiswa terbengkelai gitu, dan itu dampaknya bukan cuma ke kita gitu. Misal kita ada kelompok bikin tugas apa, nah kita karena ikut di mana-mana jadi kita nggak ngerjain tugas kelompoknya, itu kan juga bakal berdampak buruk juga gitu kan jatuhnya gitu. Jadi tetap harus prioritasin itu tadi yang mahasiswanya itu. Oke, berarti bisa dibilang menjadi selingan tapi juga diusahakan gitu. Iya, betul. Oke, ya. Terus mungkin selingan nih buat para pendengar Protek Pods yang ada di manapun berada. Itu mungkin Kak Eva bisa kasih motivasi dikit di antara selingan ini sebelum masuk ke topik-topik atau pertanyaan yang lebih hot gitu. Motivasi ya.
Sebenarnya selama teman-teman jadi mahasiswa sebisa mungkin explore sebanyak mungkin apa yang pengen teman-teman cari gitu, karena nanti ketika sudah lulus itu akan dihadapkan dengan realita kayak oh iya aku udah lulus, aku harus cari duit, aku lulus, aku harus bisa gimana ya, harus bisa setidaknya menghidupi diri sendiri dulu gitu. Aku bisa nanti setelah lulus harus juga akhirnya juga mungkin menikah atau gimana gitu kan. Jadi ada banyak tanggung jawab yang harus teman-teman ambil ketika sudah lulus. Jadi sebisa mungkin selama masih jadi mahasiswa, selagi tanggung jawabnya tidak sebanyak ketika sudah lulus, nggak apa-apa buat coba ini itu gitu, dan nggak apa-apa buat gagal ini itu gitu, karena masih menjadi mahasiswa gitu. Oke, berarti emang harus ditanamin sejak awal ya, tujuannya apa, kepentingannya apa gitu ya. Betul. Oke, terus mungkin nih balik lagi, kan Kak Eva ini banyak jatuh bangunnya ya, tentu dalam di bidang apply beasiswa, di lombanya juga udah banyak banget. Nah itu mungkin ada rasa-rasa kayak kurang pede gitu atau minder gitu nggak Kak? Insecure gitu ya. Iya. Oh, iya. Pasti iya. Pasti iya banget, kurang pede iya, karena tadi kayak kata aku di awal, aku orangnya lebih suka nulis daripada ngomong. Jadi sebenarnya kalau public speaking kurang terlalu bagus, makanya kadang tuh cukup minder gitu lihat teman-teman yang bisa langsung aja ngomong gitu tanpa harus nyiapin teks dulu di awal gitu, kayak langsung bisa ngomong di depan orang. Itu kan kadang juga minder gitu. Tapi balik lagi, kan aku udah tahu oh ini ternyata kurangnya aku di sini, yaitu tadi aku coba buat gimana sih cara aku buat memperbaiki itu gitu. Salah satunya yaitu tadi ikut misal conference gitu kan. Itu kan mau nggak mau benar-benar harus ngomong gitu kan. Iya. Jadi emang harus berani buat nge-challenge diri sendiri sih gitu, ketika tahu oh kita kurangnya di sini gitu. Iya, berarti harus apa ya, men-challenge diri sendiri, coba-coba hal baru ya, supaya bisa ada bakat terpendam ini bisa keluar gitu. Oke. Tapi tuh biasanya saya sendiri nih Kak, kadang tuh kayak ya pernah lah minder, cuman tuh kadang apa ya, jatuhnya kayak berlama-lama gitu. Terus aduh ini kapan bangkitnya itu. Kalau dari Kak Eva sendiri gimana cara cepet bangkitnya dari apa ya, mungkin termenung atau apa ya, kegalauan itu. Nah itu gimana Kak? Kalau itu caranya mungkin dengan cari tahu value diri kita itu sebenarnya apa gitu. Karena kalau kita tahu value diri kita, kita jadi bisa ningkatin self worth kita gitu. Kalau kita udah paham oh ternyata value diri aku tuh sebenarnya di sini gitu. Jadi aku nggak perlu terusik dengan pencapaian orang lain gitu. Misal aku tidak perlu terusik dengan ketika teman-teman aku bisa mencapai ini gitu, karena sebenarnya aku juga punya value di sini yang mungkin itu beda dengan dia gitu. Terus kalau biar nggak berlama-lama insecure-nya, kadang tuh teman-teman mungkin suka naik motor gitu kemana gitu kalau lagi stres. Nah di sepanjang, kalau aku pribadi gitu ya, di sepanjang jalan naik motor misal perjalanan Klaten Jogja gitu ya, itu kan lumayan jauh ya, itu di jalan tuh sering lihat kayak misal oh ada banyak loh orang yang hanya untuk makan aja perlu untuk se-effort itu gitu lah, hanya untuk sesop nasi gitu istilahnya gitu. Misal kita lihat apa ya, kakek-kakek gitu yang udah kakek-kakek tapi tetap bekerja gitu hanya untuk demi makan, itu aja mereka bisa survive gitu. Nah masa iya aku insecure berlama-lama hanya gara-gara misal lihat teman aku habis apa ya istilahnya, teman aku menang lomba gitu sedangkan aku belum. Masa iya aku insecure kayak gitu, sedangkan di luar sana ada banyak orang yang hanya untuk bisa makan aja perlu se-struggling itu. Jadi sebenarnya perlu untuk membuka mata, perlu untuk lihat lingkungan sekitar, jangan hanya, biasanya insecure itu kalau aku pribadi karena terlalu banyak lihat di sosmed gitu. Iya, ya bener banget. Insecure-nya tuh sama pencapaian orang lain di sosial media gitu, padahal kalau kita bandingin sosial media dengan real life kita itu kan bukan perbandingan yang apple to apple gitu. Orang kalau di sosial media itu kan pasti yang dilihatin yang baik-baiknya aja gitu kan. Nggak mungkin dong orang liatin kesedihannya di sosial media. Pasti dia membangun personal branding yang baik ya dengan cara melihatkan sisi positifnya kayak menang lomba atau mungkin keterima kerja di perusahaan apa gitu kan.
Dan itu yang bikin kita terus lihat ke real life kita, kok aku masih gini-gini aja. Ya karena kita bandinginnya dengan sosial media gitu. Sedangkan itu bukan perbandingan yang apple to apple gitu. Jadi coba untuk lihat sekitar gitu. Ya, lebih ke coba dari sudut pandang yang luas. Betul, ya. bener banget. Juga biasanya kan kalau di sosmed kan juga ada yang bagian yang mungkin fake apa gimana. Iya, ya. Bener. Ya, terus mungkin dari lomba-lomba sendiri atau mungkin tips untuk apa ya, kegiatan akademiknya juga itu supaya konsisten itu gimana ya, Kak? Oh, konsisten ya. Iya. Jadi kan aku tuh diajarin dari beasiswa aku di beasiswa Salman itu, Salman ITB kalau teman-teman tahu. Itu di beasiswa itu aku diajarin buat bikin semacam progress report tiap bulan. Jadi ada self assessment tiap bulan gitu, dan itu wajib untuk dikumpulkan, dimana di Excel kita bikin spreadsheet gitu ya. Jadi di situ ada pencapaian apa sih yang udah diraih, terus pengembangan diri apa yang sudah dilakukan gitu. Nah, nanti di situ bisa di tracking nih, oh selama ini aku udah 1 bulan ini aku udah ngelakuin apa aja sih, terus apa aja evaluasinya gitu. Jadi kalau udah ada itu, jadinya tuh kita bisa lebih termotivasi. Oh, karena bulan kemarin aku kurangnya di sini, berarti bulan depan aku harus ningkatin di sini, bulan depan aku harus raihnya yang ini gitu. Jadi bisa ke tracking gitu. Kalau teman-teman orangnya terorganisir gitu dan suka kayak gitu, mungkin bisa dicoba bikin semacam self assessment gitu atau progress report tiap bulan gitu. Itu salah satu tipsnya ya gitu. Tapi itu ada kayak target-targetnya gitu nggak, Mbak? Misalnya kayak sebelumnya tuh kita bikin targetnya dulu, terus betul. baru oh ini udah tercapai gitu ya. Jadi bisa banget bikin apa ya, semacam life mapping gitu selama mahasiswa. Oh, misal targetnya 4 tahun ya, 4 tahun di semester 1 misal targetnya jadi finalis ISAI, di semester 2 targetnya menang lomba ISAI, semester 3 nanti ningkatin lagi misal 2 kali menang, semester 4 exchange gitu. Jadi kalau udah ada life mapping, terus nanti bisa dibikin semacam itu tadi yang kata aku, bikin project report tiap bulannya itu. Jadi oh aku udah mencapai sini belum ya gitu, bisa ke track. Iya, mungkin lebih struggle-nya lebih apa ya, berpikir positif ya. Ya, soalnya kan biasanya kalau udah ada pencapaian, waduh ini kok belum tercapai ya gimana ya. Kan biasanya banyak apa ya, hasutan ini loh dari kepala itu suka mengompori sepertinya. Bener. Aduh. Terus mungkin kalau dari segi belajarnya Kak Eva ini gimana caranya? Mungkin kan tadi udah caranya balance dan lain-lain. Nah itu kalau dari segi belajarnya itu gimana gitu biar lebih mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan? Kalau dari belajar mungkin ini aku juga masih belajar juga gitu. Jadi gimana ya, masih kayak seperti mahasiswa pada umumnya gitu ya sebenarnya. Kalau belajar itu gimana ya, mungkin bisa lebih ke misal tiap habis ini seharusnya gini gitu ya, seharusnya mungkin setelah kelas itu tuh kadang tuh catatan gitu ya, misal catatannya aja tuh kurang lengkap gitu, tapi waktu mau ngelengkapin itu tuh nunda-nunda gitu loh. Jadi kadang tuh entar aja deh waktu mau ujian baru minta teman gitu. Dan itu salah satu contoh hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dilakuin lebih awal gitu, kayak oh setelah kelas ya mungkin bisa gitu kalau mau ngelengkapin catatan ya minta lihat punya teman dulu gitu. Terus ya itu mungkin salah satunya. Berarti harus lebih menunda malas ya. Jadi habis kelas gitu langsung disiapin catatannya, dilengkapin gitu ya. Walaupun itu pasti godaannya berat. Aku pribadi pun juga masih belajar gitu. Oke. Terus ini mungkin mau tanya lagi nih, cara memaksimalkan prestasinya itu. Jadi ketika kita ikut lomba itu gimana caranya supaya lebih maksimal
sesuai dengan kapasitas kita, entah nanti mau dapat juara atau enggak itu gimana. Nah sama mau tanya, itu kan biasanya kita nih FOMO ya, kayaknya ada ini ikut ini, ada lomba fotografi ikut foto, lomba esai ikut foto, kita semua cobain gitu. Nah itu tanggapan Kak Eva itu gimana gitu loh, kalau semua itu dicobain dan nanti efeknya kita keteteran, malah kita loh aku nih sebenarnya passionnya kemana gitu. Nah mungkin gimana Kak? Oke, kalau teman-teman udah tahu passionnya di bidang apa, tinggal difokusin aja di hal itu gitu. Tapi kalau misal teman-teman masih belum tahu, dulu aku awal-awal juga kayak gitu. Jadi aku masih yang lomba poster aku ikut, lomba isai iya, KTI iya, cerpen iya, puisi iya. Jadi kayak kok banyak banget sih gitu yang aku ini. Tapi dari nyoba itu justru aku jadi tahu, oh ternyata aku lebih sukanya di bidang yang mana gitu. Oh ternyata lebih potensial untuk menangnya di bidang yang mana gitu. Nanti teman-teman akan tahu gitu. Tapi kalau misal sudah tahu gitu, jadi nggak perlu untuk nyoba-nyoba, udah tahu oh aku nih emang bakatnya di bidang isai. Kalau desain poster aku kurang bisa, ya udah tinggal fokus di isai aja gitu. Itu jadi nggak apa-apa kalau misal emang belum tahu, buat bisa nyoba-nyoba dulu gitu. Tapi kalau belum tahu, iya tadi nyoba, kalau udah tahu tinggal fokus aja. Oh gitu, jadi dicoba dulu, udah mantep dilanjutin, dikonsistenin gitu ya. Betul. Ternyata ini informasinya sangat menarik banget, inspiratif banget, dan memotivasi kita nih, apalagi kita yang baru masuk, baru nyemplung di dunia perkuliahan, mungkin masih bingung ya mau kemana, mau ikut apa. Jadi intinya lebih ke coba aja dulu, jangan takut, terus nanti kalau udah nemu yang serk, dijalanin terus gitu ya. Mungkin aku mau minta satu kata buat audiens di Protect Pods buat episode kali ini. Apa Kak? Satu kata. Satu kata apa ya? Resilience. Oke, resilience. Iya. Resilience mantap. Jadi teman-teman yang mungkin belum paham bisa lebih dicari tahu lagi tentang arti resilience itu. Oke, ini sangat menginspiratif banget. Terima kasih buat Kak Eva yang udah mau menyempatkan pada acara podcast episode kali ini. Kita udah sharing-sharing, udah banyak banget dapat insight yang bermanfaat. Terus ini sangat menginspirasi banget, terutama kan ini lomba-lomba kan mungkin teman-teman yang pada lagi cari-cari gitu ya, maksudnya lagi dikejar buat dapat gelar mahasiswa berprestasi gitu. Oh ya, terima kasih juga buat para pendengar setia dari Protect Pods pada episode kali ini, kemarin, dan seterusnya. Pokoknya harus setia terus, tonton terus, jangan sampai absen, harus nonton terus. Karena tentunya di Protect Pods ini kita bakal bawain berita-berita, topik-topik yang hangat, up to date, dan ini sangat bermanfaat bagi dunia perkuliahan dari teman-teman pendengar setia Protect Pods. Oke, gitu aja. Sekian dari aku Alima dan narasumber keren kita Eva Rosita. Oke, see you. Boleh dadah-dadah Kak di kamera. Dadah semuanya. See you di episode selanjutnya.